La budda tidak boleh tidak min kulli ahadin dari setiap orang min zalika dari hal tersebut. Wa ilmama dan adapun ilmunya perkara yaqa'u yang ia terjadi fi ba'dil ahayini pada sebagian waktu, fi ba'dil ahayini pada sebagian waktu, bimanzilati dawa adalah seperti kedudukannya obat, adalah seperti kedudukannya obat, yahtaju ilaihi ia membutuhkannya, yahtaju ilaihi ia membutuhkannya fi ba'dil awqati pada sebagian waktu, fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu yang fardu ain. Jadi kesimpulannya ilmu yang fardu ain itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakidah dengan akidah yang lurus. Lalu yang kedua adalah ilmu fikih untuk meluruskan, memperbaiki ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji kalau wajib. Kalau jual beli ya jual beli, kalau mau nikah ya nikah gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Karena seseorang itu tidak akan mungkin terhindar dari yang namanya penyakit hati. Maka ketika kita mempelajari penyakit hati, kita tahu loh ini penyakit dan kita harus menghindarinya. Kita pun harus tahu mana yang disebut dengan akhlak-akhlak terpuji, ya, sehingga dengan kita tahu itu akhlak terpuji, maka kita berusaha untuk mengerjakannya. 3 ya, ilmu yang fardu ain, tidak boleh tidak, semuanya harus mengerjakan, semuanya harus mempelajari. Kalau tidak maka nanti akan ditanyakan. Ilmu tauhid untuk akidah, ilmu fikih untuk ibadah, muamalah, munakahah, dan akhlak untuk menyucikan hati kita. Nah selanjutnya di sini dikatakan wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahyin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun sesuatu yang terjadinya itu di sebagian waktu saja. Jadi adanya itu kapan-kapan saja. Jadi tidak sering gitu. Tidak terlalu berulang. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu bagaimana? Apabila sebagian dari penduduk kampung, penduduk satu negeri mengerjakan, maka yang lain tidak dosa, gugur kewajiban. Lalu apabila dalam satu kampung tidak ada yang mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Nah itu kedudukan ilmu yang fardu kifayah. Nah, karena ini penting, wajib bagi imam untuk memerintah mereka untuk mengerjakan yang fardu kifayah dan bahkan memaksa, menindak secara tegas kepada penduduk suatu negara tadi untuk mengerjakan yang fardu kifayah tadi. Oke. Ada sebuah pernyataan, bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwali bi manzilati ta'am la budda min kulli wahidin min dzalika. Ilmu yang terjadi kepada diri kita dalam setiap keadaan itu seperti kedudukan makanan yang setiap orang perlu harus membutuhkannya. Dan ilmu yang terjadi di sebagian waktu saja, insidensial, ya, ketika ada sesuatu aja, ya, maka itu kedudukannya seperti obat yang dibutuhkan di sebagian waktu. Artinya dalam ilmu pun itu sama kayak kebutuhan dalam ekonomi. Kan dalam teori ekonomi itu kebutuhan itu ada tiga jenis ya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer ini kebutuhan yang gak boleh tidak harus dipenuhi. Kalau gak dipenuhi maka dia tidak akan hidup lah gitu. Kayak apa contohnya? Kayak sandang, pangan, papan lah itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang sifatnya adalah penunjang, kayak adanya apa tuh, kendaraan, lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tersier, ini sifatnya kemewahan
Di atas dari pelengkap ada kemewahan. Mun mobil hayang mobil merek anu sae. Mun HP sebetulnya untuk komunikasi cukup HP biasa, tapi hayang anu lebih sae merekna iPhone. Maka itu kebutuhan tersier sebetulnya. Apalagi pakaian, sebenarnya pakaian tuh biasa-biasa saja, merek biasa, dia juga bisa berfungsi sebagai pakaian, tapi dia pengen mereknya yang lebih hebat lagi, minimal Uniqlo atau H&M misalkan. Ya, itu kan sifatnya kemewahan, ya, namanya terus. Nah, dalam ilmu pun demikian. Jadi ada ilmu yang tidak boleh tidak seorang harus ngaji ilmu itu, karena itu dibutuhkan seperti halnya makanan. Kalau kita gak ngaji, kita dosa. Kalau kita gak makan, kita mati. Ada juga ilmu yang dibutuhkannya kapan-kapan saja. Kalau ada kejadian ini butuh ini. Nah, itu namanya ilmu yang fardu kifayah. Tadi yang jelas ilmu fardu ain itu minimal yang 3 tadi, sisanya ada ilmu yang fardu kifayah. Apa contohnya ilmu yang fardu kifayah? Misalkan apa tuh? Tama hukum. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, misalkan ilmu tentang pengurusan jenazah, itu kan fardu kifayah. Atau kedokteran, itu bisa jadi. Jadi awas, ilmu itu tidak hanya masalah agama. Ilmu seperti kedokteran itu bisa jadi fardu kifayah. Apalagi tuh ada lagi insinyur, itu silahkan aja. Bahkan matematika juga silahkan. Ya, matematika inti atau fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah minimal, tidak sampai fardu ain. Ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam menentukan skala prioritas. Ilmu mana yang harus didahulukan gitu. Dan yang fardu ain pun tidak mesti sampai ke level tertentu. Cukup sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, hajinya benar, muamalahnya benar, toharohnya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar. Gak mesti harus bisa menjawab segala permasalahan. Itu minimalnya, yang dasar-dasar saja. Bahkan kata Pak Kiai itu kan, tahu gak 5 kompetensi inti santri dan guru al-muhajirin? Tahu? Yang pertama itu kata beliau, harus bisa menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan. Nah, saya lagi nyusun ini, ininya, bukunya untuk itu. Saya bantu beliau. Jadi yang pertama adalah anak atau siswa ini harus tahu, harus bisa. Nah, ini. Hafal apa tadi? Surat-surat pendek. Yang kedua, dan ayat pilihan. Yang kedua, baca Quran yang baik. Baca Quran sing bener, tahsina berarti. Guru juga sama, ngaji Qurannya yang betul. Lalu yang ketiga adalah mempelajari ilmu dasar fikih, tauhid, akhlak. Itu minimal fikih, tauhid, akhlak itu dipelajari. Yang dasar-dasar saja. Lalu yang keempat adalah bisa sholat dengan baik. Sholatnya sing benar. Yang kelima adalah mengerti, memahami seni budaya. Nah, itu Pak Kiai yang nentuin itu. Jadi satu apa? Hafal Quran, ya, surat-surat pendek dan surat pilihan serta ayat pilihan. Itu wajib sadayana. Minimal surat-surat pendek. Jadi ketika disuruh jadi imam teh bisa. Ayat-ayat pilihan. Lalu yang kedua adalah baca Quran dengan baik. Yang ketiga, memahami dasar-dasar ilmu agama yang fardu ain, tauhidnya, fikihnya, dan akhlaknya. Lalu apa lagi? Sholatnya yang baik, yang betul, dan bisa mengerti seni budaya. Sebetulnya harapan pakai itu gak tinggi-tinggi amat. Itu minimalnya. Ya, kita pun sama. Jadi minimal kita jangan dulu sibuk dengan ilmu yang tidak wajib, tapi
sibukkan dulu dengan ilmu yang wajib ya. Jangan sampai yang gak wajib kita kejar-kejar, lupa dengan ilmu yang wajib tadi ya. Ibarat orang sibuk nyari barang-barang branded tapi lupa untuk makan gitu kan. Atau sibuk membeli mobil tapi lupa membeli makan. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Jadi ilmu fardu ain itu ibarat apa? Makanan. Ilmu fardu kifayah ibarat obat yang dibutuhkan ketika kita sakit saja gitu. Ada lagi ilmu yang haram. Ada ilmu yang haram. Wa ilmu nujumi, dan ilmu nujum. Bimanzilatil marodi, seperti kedudukan sakit, penyakit. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya haramun, adalah haram. Wa ilmu nujumi, dan ilmu nujum. Bimanzilatil marodi, seperti kedudukan sakit, penyakit. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya haramun, adalah haram. Lianahu, karena ilmu nujum itu ilmu astrologi. Ada astronominya, ada astrologi. Beda gak astronomi dengan astrologi? Beda. Astronomi itu membahas tentang benda-benda langit, dalam hal ini sainsnya gitu, silahkan saja. Tapi kalau astrologi itu membahas tentang rasi bintang, horoskop, sampai ke bijil, Gemini, Cancer gitu kan. Apa ramalan bintang hari ini? Untuk yang Cancer hati-hati, sedang galau. Nah itu teh waduh. Tong mau bayinu gitulah. Ya. Ngaji lagi haram gitu. Jadi peramal teman-teman. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu nujum yadhuru, membahayakan, walayanfa, dan tidak bermanfaat, bermanfaat. Wal harabu, dan kabur, min qadha'illahi ta'ala, dari ketentuan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan qadarnya, ghairu mumkinin, adalah tidak mungkin. Kenapa mempelajari ilmu nujum itu haram, tidak bermanfaat dan bahaya? Karena gak mungkin kita lari dari takdirnya Allah gitu. Meramal, ya, apapun yang terjadi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Gak mungkin terjadi tanpa ada kehendak Allah. Gak mungkin kita bisa kabur, kita lari dari kehendak Allah. Sehingga gak ada manfaatnya ngaji ilmu astrologi itu. Bayan bagi, maka seyogianya likuli muslimin, untuk setiap muslim, ayyashtagila, untuk menyibukkan, fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktunya, bidzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Setiap muslim harus menyibukkan diri dalam setiap waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa du'ai, dan berdoa, wa tadharru'i, dan merendah, wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran, wa shadaqati, dan sedekah, ada fi atilil bala, yang dapat menolak bala. Wa yas'alullaha ta'ala, dan ia meminta kepada Allah Ta'ala, al-afwa, pengampunan, wal afiyata, dan kesehatan, fid dunya, di dunya, wal akhirati, dan akhirah. Liyasunahu, liyasunahu, agar Allah menjaganya, anil bala, dari bala, wal afati, dan bencana. Fa inna man, karena sesungguhnya orang, ruziko, ia diberi rizki, ad-du'a, dengan doa, lam yuhram, maka ia tidak akan terhalang, al-ijabata, ijabah. Fa in kanal bala, lalu jika balainya, bencananya, fa in kanal bala, lalu jika bencananya muqaddaron, ditentukan, ieu teh geus pasti bencana teh bakal kena ka urang, yusibuhu, mengenainya, la mahalata, secara pasti, tidak mungkin tidak. Lakin, akan tetapi, yuyassiruhullahu ta'ala, Allah memudahkannya, alaihi, atasnya, wa yarzuquhu, dan Allah memberinya rizki, as-sabra, kesabaran, bi barakatid doa, dengan keberkahan doa. Nah tadi masih menyambung dengan haramnya mempelajari ilmu nujum, karena ilmu nujum itu madharat, gak manfaat,
dan lari dari ketentuan Allah itu gak mungkin. Maka seyogianya karena lari dari ketentuan Allah itu gak mungkin, bagi kita seorang muslim itu harus menyibukkan diri di setiap waktu untuk 1. Mengingat Allah, 2. Berdoa, 3. Merendah, 4. Membaca Quran, lalu yang kelima sedekah, yang keenam meminta kepada Allah al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Meskipun kita akan kena musibah, itu pasti. Kita pasti kena musibah kalau itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa agar kita dijaga dari musibah dan bencana. Karena orang yang Allah beri rizki berupa doa, dia tidak akan terhalang dari ijabah. Jadi kata Sayyidina Umar, orang yang oleh Allah dimudahkan untuk meminta, pasti dia akan diberi gitu. Lamun orang daek merek pasti eta teh bakal lamun orang daek menta pasti eta teh bakal diberi. Daek ngadoa teh ciri bakal dikabul itu. Karena sebagaimana janji Allah, apa janjinya? Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Cuma bentuk pengabulan doa itu beda-beda. Bisa jadi ada 4 bentuk pengabulan doa. 1, dikabulkan sesuai dengan keinginan. Ya Allah, berilah aku pasangan hidup yang ganteng, yang soleh, yang cerdas, anak pejabat, dan lain sebagainya lah gitu. Dikasih sesuai dengan apa yang diminta. Itu doanya. Lalu yang kedua, kalaulah gak dikasih dengan apa yang sesuai permintaan, maka Allah ngasih yang terbaik. Permintaannya kayak tadi, tapi dikasih laki-laki yang sederhana, tapi kebapaan, perhatian, romantis, meskipun hidupnya sederhana. Tapi itu yang terbaik. Ya. Ayeuna ibu-ibu minta pasangan spek Lemingho misalkan, spek Natehyung, tapi dikasihnya spek modelan warga-warga lokal misalkan. Itu bisa jadi yang terbaik untuk ibu ya, yang terbaik itu. Karena belum tentu dengan orang ganteng ibu bahagia gitu. Ya. Sieun teh direbut batur, ya. Sieun teh selingkuh, belum tentu bahagia. Lalu yang ketiga ya, itu dialihkan untuk menyelamatkan ibu dari musibah. Jadi ngadoa teh tapi ke Allah berkat doa itu dia terhindar dari celaka, dari musibah, dari apapun yang tidak menyenangkan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bentuk ijabah doa ini disimpan oleh Allah di akhirat sebagai tabungan amal. Sebagai tabungan amal. Jadi doa itu ibadah, iya betul. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Jadi jangan sampai kita karena gak dikabul-kabul punya nek nanaonan ngadoa teh. Tong gitu. Doa itu ibadah. Ketika gak dikasih di dunia, maka Allah bakal ngasih di akhirat. Bisa jadi ayeuna ibu-ibu anu doana setiap pagi, siang, sore, malam teh tidak dikasih oleh Allah di dunia, numpuk pahalana di akhirat. Ya. Jadi jangan berpikir doa itu sia-sia. Doa itu ibadah. Setiap ibadah pasti ada kebaikan untuk kita, baik segera ataupun nanti, baik bentuknya yang sesuai kita harapkan atau dengan bentuk yang lebih indah bagi kita. Jangan lupa berdoa. Apa prinsipnya tadi? Man ruziqad du'a lam yuhram al ijabah. Barang siapa yang diberi rizki berupa daek ngadoa, maka dia tidak akan terhalang dari yang namanya ijabah. Semua doa pasti diijabah. Lalu apabila balanya sudah ditentukan akan mengenainya, ya mau pasti kena ya meskipun ngadoa ge, tapi Allah memberikan sisi lain dari musibah yang mengenai kepada kita. Apa? Sisi lainnya, Allah memudahkannya untuk melaluinya. Itu pasti kena musibahna, tapi Allah memberikan kemudahan bagi dia untuk melewatinya. Lalu Allah melimpahkan kesabaran dengan
berkah doa tadi. Nah, maka tidak ada doa yang sia-sia. Sok sering minta, rajin ngadoa ke Allah. Lamun aya musibah kena oge, aya sisi lain anu berdampak positif ke orang. Ku Allah dimudahkan, Allah melimpahkan kesabaran kepada kita. Allahumma illa idza ta'allama, kecuali jika ia mempelajari. Allahumma illa idza ta'allama, kecuali jika ia mempelajari. Kadang Allahumma teh lain ya Allah ya. Ini istisna. Mina nujumi, dari ilmu nujum, qadroma, sekadar perkara, ya'rifu bihi, ia mengetahui dengannya, ya'rifu bihi, dengannya ia mengetahui, ya'rifu bihi, dengannya ia mengetahui al-qiblata, kiblat, wa awqata salati, dan waktu salat, faya juzu, maka boleh dalika, hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita mempelajari nujum, perbintangan, tapi dengannya kita tahu arah kiblat, waktu sholat, itu diperbolehkan. Karena di antara manfaat dari mempelajari ilmu nujum itu selain tadi ramalan-ramalan, itu juga dapat mengetahui arah kiblat. Ya. Ilmu falak itu ilmu falak ya. Juga bisa dengannya mengetahui waktu sholat. Maka diperbolehkan. Nu teu meunang mah kalau ilmu nujum sampai ke level bisa ngaramal kejadian ya, jadi dukun lah gitu. Wa ma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu, dan adapun mempelajari ilmu kedokteran fayajuzu, maka boleh, silahkan mempelajari ilmu kedokteran. Li'annahu, karena ilmu kedokteran, sababun adalah sabab, minal asbabi, dari sebab-sebab. Fayajuzu, maka boleh, ta'allumuhu, mempelajarinya. Fayajuzu, maka boleh, ta'allumuhu, mempelajarinya, kasairil asbabi, seperti sebab-sebab yang lainnya. Faqad tadawa, sungguh telah berobat, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi pun berobat lagi. Adapun mempelajari ilmu kedokteran itu boleh, silakan. Bahkan bisa jadi hukumnya adalah fardu kifayah, mempelajari kedokteran. Silahkan. Kenapa? Karena kedokteran itu bagian dari sebab-sebab. Orang yang sakit kalau mau sembuh sebabnya harus berobat. Sebabnya dengan berobat ke dokter. Dan itu boleh. Bahkan Nabi pun mencontohkan, Nabi saat sakit pun berobat. Itu ya, silahkan. Tapi tong sampai ke jadi dokter tapi tak bisa sholat, datang sampai gitu. Silahkan Bapak Ibu punya cita-cita, atau untuk anak Bapak Ibu tuh, anak saya harus jadi teknokrat, tapi tong sampai ka teu bisaeun salat, teu bisaeun ngaji Quran, akidahna menyimpang gitu. Ya, akhlakna goreng. Anak saya mau jadi dokter spesialis ya kandungan, mah enggak. Bahkan bagus, terutama ibu-ibu nih, perbanyak ibu-ibu yang menjadi dokter spesialis kandungan, karena khawatir lolobana atau gimana. Kebanyakan di Purwakarta itu spesialis kandungan itu bapak-bapak kan. Ini bapak-bapaknya bahkan ibu-ibu kan gitu ya. Kuduna bapak-bapak mah cocokna kana bapak-bapak deui, ieu mah kana ibu-ibu gitu kan. Nah, maka silakan dokter kandungan. Bapak-bapak misalkan jadi dokter spesialis kulit dan kelamin, maka silakan. Ya. Cita-cita urusan kayak gitu bagus juga. Ya, kedokteran, tapi jangan sampai enggak bisa akidahnya bermasalah, akhlaknya enggak benar gitu. Ya. Jadi apapun itu silahkan. Selama profesinya baik, apalagi profesi yang bisa menolong masyarakat. Waqad hukiya, dan dihikayatkan Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu, bahwasanya Imam Syafi'i qala, beliau berkata, al ilmu itu ilmani, dua ilmu. Ilmul fikhi, pertama ilmu fikih, lil adiyani, untuk agama, wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran, wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran atau pengobatan, lil abdani, untuk badan. Wama, dan perkara, waro adzalika, dibalik itu, bulghatu majlisin, adalah pelengkap majlis. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, satu ilmu fikih, dua ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk apa? Untuk agama, ilmu kedokteran untuk
badan. Maka ada sebuah pernyataan ulama, jangan mau tinggal di satu daerah yang di sana tidak ada dua orang. Siapakah dua orang itu? Satu ulama, yang kedua dokter. Jadi orang usahakan tinggal di satu daerah yang di sana dekat dengan ulama, dekat dengan dokter. Mengapa? Lamun ayeuna orang butuh karena masalah agama ada penting untuk urusan akhirat, maka datang ke ulama. Lamun ayeuna butuh karena urusan dunia, karena kita sakit atau sebagainya, maka kita datangi dokter. Ieu lamun ayeuna ngan ajengan hungkul sakampung teh nya teu ayeuna jadi dokter. Meureun lamun nalika butuh penanganan medis teh malah dijampe. Ieu teh patah tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh kudu dioperasi, sesar. Bismillahirrahmanirrahim. Paling diciduhan gitu. Maka sok sing jadi dokter. Nu jadi dokter, nu jadi ulama, nu jadi dokter, nu jadi dokter. Mun nu jadi dokter ngan kade tong sampai ka teu bisa ilmu anu fardu ain tadi. Kitu maksudnya ngaji ilmu agama teh lain ngan saukur jadi ustad unggul. Ngaji ilmu agama itu wajib untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Terus dah kita lanjut aja pasal berikutnya sisanya. Paslun pasal bin niyati tentang niat bihal ta'allumi tentang niat belajar, Pasal yang kedua kita bahas tentang niat belajar. Kenapa pentingnya niat? Karena dengan niat kita akan mendapatkan apa yang kita niati. Kalau niatnya baik maka dapat yang baik, niatnya buruk maka dapat yang buruk. Summa la budda, lalu tidak boleh tidak, lahu baginya minan niyati dari niat. Fi zamani ta'allumil ilmi, pada waktu belajar ilmu. Fi zamani ta'allumil ilmi, pada waktu belajar ilmu. Idzin niyatu, karena niat itu, hiya niat itu, al aslu adalah pokok, fi jami'il ahwali, dalam setiap keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, amal itu bin niyati, hanya bergantung niatnya. Bin niyati, hanya bergantung niatnya. Hadisun sahih, hadis sahih. Pasal yang kedua kita membahas tentang niat saat kita belajar. Ya, sejatinya niat ini baiknya dibahas di awal ya tadi. Dan di pasal awal tadi kita membahas 4 pembahasan. 1 tentang keutamaan ilmu, keutamaan fikih, hakikat ilmu, hakikat fikih. Nah, sekarang kita bahas tentang niat saat kita belajar. Kata musannif, seorang itu tidak boleh tidak untuk punya niat yang baik dalam setiap belajar, dalam pelajaran terhadap ilmu. Kenapa? Karena niat itu adalah menjadi kunci, menjadi pokok, menjadi pondasi dalam setiap kondisi. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya Imam Nawawi itu dalam setiap kitab-kitabnya, terutama kitab hadis, pasti yang didahulukan adalah tentang hadis ini. Hadis tentang niat ini. Kenapa? Agar jadi pedoman, ya, agar jadi password untuk kedepannya, bahwasanya keikhlasan itu penting. Niat yang baik di awal itu adalah penting, karena dengan niat yang baik kita akan dapat kebaikan selanjutnya. Dengan niat yang buruk, meskipun bagus ngaji tapi niatnya buruk, itu akan buruk dampaknya. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu hanya bergantung niat, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniati. Ari hijrah teh perintah saha eta? Perintah Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang berada di dalam penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah, oleh Allah diperintah untuk hijrah. Ku Nabi diperintah untuk lamun dikerjakan eta hijrah berpahala teu, ibadah teu, ibadah. Akan tetapi motif seseorang dalam hijrah itu Nabi menyebutkan ada 3. 1, orang yang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya alias ikhlas, maka dia pun dapat ikhlas itu.
Lalu yang kedua, motif hijrah karena dunia, ingin dunia, maka dia dapat dunia, tidak dapat Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga karena wanita, ya dia dapat wanita tadi, tidak dapat Allah dan Rasulnya. Maka kita pun dalam ngaji, ini terutama amal soleh itu, kalau niatnya baik, itu hasilnya akan baik. Ya, jadi pastiin amal baik diniati dengan niat yang baik. Karena amal baik niatnya jelek, nanti jelek atau gak maksimal apa yang kita dapatkan. Harusnya nilainya A+, malah jadi C misalnya. Seperti itulah. Dalam hadis lain, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Kam, betapa banyak, min amalin, dari amal, yatasawwaru, ia berupa, bi surati amali dunya, dengan rupa amal dunia. Wa yasiru bi husni niyat, wa yasiru, dan ia jadi, bi husni niyati, dengan baiknya niat, bihusni niyati, dengan baiknya niat, min a'malil akhirah, dari amal-amal akhirah. Wakam, dan betapa banyak, min amalin, dari amal, yatasawwaru, ia berupa, bisurati a'malil akhirah, dengan rupa-rupa amal akhirah, summa yasiru, lalu ia jadi, min a'malid dunya, dari amal-amal dunya, bisu'in niyati, sebab buruknya niat. Coba, dalam hadis ini Nabi menyebutkan banyak, gak hanya sedikit, banyak amal yang rupa amal dunia, lalu ia berubah menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Sebaliknya, banyak amal yang secara rupa, secara tampilan, itu tampilan amal-amal akhirat, lalu karena buruknya niat dia berubah menjadi amal dunia. Maksudnya apa amal dunia, amal akhirat itu? Amal dunia yang kalau dikerjakan ia gak mendapat pahala. Amal akhirat yang kalau ia dikerjakan ia dapat pahala. Apa contohnya amal dunia? Kalau dikerjakan kita gak dapat pahala, perkara mubah lah. Apa contohnya? Makan, minum, tidur, olahraga, itu kan perkara dunia ya. Lalu kalau perkara akhirat apa? Ngaji, sholat, sedekah, lain sebagainya, itu perkara akhirat. Itu harus diawali dengan niat yang baik agar yang kita dapatkan adalah baik, bukan sebaliknya. Nah, bisa jadi banyak kasus orang yang beramal dengan rupa teh amal dunia. Contohnya apa tadi? Makan, minum, tidur, olahraga, karena niatnya baik maka berubah menjadi amal akhirat alias bernilai pahala. Contohnya apa? Makan, minum, ibu niati apa selama ini? Atau ayah niatan naon, mun laparnya makan gitu, mun hausnya minum. Kalau tidur niatnya apa bu? Ya kalau ngantuk ya udah tidur, gak ada niat apapun kan gitu. Olahraga suka? Ya olahraga supaya sehat aja gitu, supaya langsing misalkan gitu kan. Ya, supaya turun BB-nya. Nah, itu ya gitu aja yang ia dapatkan, gitu aja. Amal-amalan dunia. Tapi kalau ibu niati dengan niat yang baik, itu bisa jadi bernilai pahala. Contohnya apa? Makan, minum, coba niatnya apa? Mengelola niatnya apa? Makan, minum, coba apa? Supaya saya memiliki kekuatan. Dengan kekuatan tadi saya bisa mengerjakan ibadah, sholat, melayani suami, gitu kan. Cari kerja untuk anak istri. Tidur apa coba niat yang baik? Contoh, cari aja niatnya apa. Saya niat tidur untuk bisa bangun malam misalnya, atau nanti pas ngajar saya gak nunutan, itu kan bisa jadi pahala bu. Apalagi olahraga, dengan olahraga saya bisa sehat, dengan sehat saya ibadahnya bisa lancar, gak sakit-sakitan. Itu kan pahala amal yang gak ada nilai pahala, tapi dengan niat yang baik bisa bernilai pahala. Coba Pak Rahmat sasapu, coba apa Pak Rahmat niat sasapu itu? Niat sasapu itu bisa jadi pahala loh, gede itu pahalanya. Niat mengamalkan sunnahnya Nabi kan itu. Ya. Baik. Selanjutnya, sebaliknya sekarang. Amal rupa amal akhirat, tapi jadi amal dunia, itu aya pahalaan gara-gara niat yang buruk. Coba ngaji itu kan amal akhirat ya.
ngaji. Coba apa niat ngaji, Bu? Saya niat ngaji ini karena dipaksa. Nah, gitu. Dalam monte di absen moal. Saya niat ngaji ini karena ingin dekat dengan seseorang. Ya itu kan udah dapet tehnya. Gak lebih dari itu, gak ada pahalanya nanti. Meskipun pastilah ada sedikit manfaat, tapi pahalanya gak ada. Bisa jadi gak ada. Apalagi sedekah, lain sebagainya lah. Kalau niatnya jelek, itu gak ada pahalanya. Maka betul lah ada pernyataan gini, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Apa mananya? Tidurnya seorang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kira-kira dalam hal niat ini bisa dipahami gak pernyataan tadi? Bisa gak? Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ayat tidur berpahala mual. Tapi dari orang alim dia bisa berpahala dengan niat yang baik. Ibadah itu berpahala gak harusnya? Tapi kalau dilakukan oleh orang bodoh yang gak tahu ilmunya itu gak jadi pahala. Nah, seperti itu. Itu pentingnya mengelola niat. Coba ibu duduk di sini, itu pahalanya bisa banyak, Bu. Tidak hanya satu. Satu pahalanya apa niatnya? Ngaji. Udah tuh thalabul ilmi dapat. Yang kedua, i'tikaf. I'tikaf dan niat i'tikaf belum? Kan kita di masjid niat i'tikaf. Terus apa lagi? Niat menghindari maksiat. Coba dalam orang daripada ngaji makan ngumpul-ngumpul ngomongin batur maksiat. Yang ketiga, niat menghidupkan agama Allah gitu lah sebagainya. Itu banyak. Jadi satu amal itu bisa banyak pahalanya kalau kita bisa mengelola dengan niat yang baik gitu. Makanya latihlah diri untuk bisa membuat niat-niat yang baik itu. Amal yang gak ada pahala pun bisa jadi pahala. Kok mau amal anu aya pahalaan? Pahalana bisa berlipat-lipat ganda. Nah, atau ngaji teh naon niatna tadi. Wayan bagi dan seyogianya ayan wiya berniat al muta'allimu pelajar atau santri bi talabil ilmi dengan mencari ilmu ridhollahi taala ridhonya Allah taala. Satu, niat nyari ilmu itu apa? Ingin ridhonya Allah. Wadarul akhirata dan tempat akhirat. Wadarul akhirata dan tempat akhirat. Maksud tempat akhirat hayang surga gitu. Hek bae hayang surga teh naon. Wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan. Wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan an nafsihi dari dirinya, wa ansairil juhali dan dari orang bodoh yang lainnya dan dari semua orang bodoh. Wa ansairil juhali dan dari semua orang bodoh. Wa ihya ad-dini dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami dan mengekalkan Islam. Fa inna baqa'al islami karena kekalnya Islam bil ilmi dengan ilmu. Wala yasihu dan tidak sah az-zuhdu zuhud wa taqwa dan taqwa ma'al jahli serta kebodohan. Tuhnya teu sah disebut zuhud, teu sah disebut taqwa lamun bodoh. Jika kamari mun bahasa saya mah tidak sah disebut orang soleh lamun teu boga ilmu. Jadi zuhud takwa itu harus dengan ilmu. Jadi lamun bager lain soleh, bager ari bodoh mah. Bager aja. Kalau soleh itu harus berilmu, minimal ilmu-ilmu yang fardu ain tadi. Baik, di antara niat mencari ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di sini, yang pertama apa berarti niatnya? Niat ingin ridhonya Allah. Ini yang penting. Kenapa? Karena ngaji itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang diperintahkan. Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Nabi juga memerintahkan dalam hadisnya. Ya. Sehingga kalau ada perintah kita lakukan semata-mata atas dasar ingin ridhonya Allah, maka kita dapat ridhonya Allah. Itulah ikhlas yang di level tertinggi. Karena gini Bu, ikhlas itu apa kira-kira Bu ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu melakukan sesuatu murni karena Allah. Yang dilakukan seseorang itu semata-mata karena Allah.
Kalau karena manusia itu riya namanya. Tidak ada pahalanya. Jadi ketika seorang beramal itu mungkin potensinya dua. Satu apa? Karena Allah, yang kedua karena manusia. Contoh ngaji lah. Ngaji ibu sekarang kira-kira karena Allah atau karena manusia? Biar hati ibu yang jawab. Satu, karena Allah itu namanya ikhlas. Dua, karena manusia itu namanya riya. Amal yang hanya diterima adalah amal yang karena Allah. Eta mah geus kagok ngaji lah Bu, ya rada dipaksa ge, itu penting niatna robah we namanya. Awalna dipaksa, kaditu mah aya kesadaran. Ya, menjalankan perintah Allah. Ingin ridhonya Allah. Nah, ikhlas ini sendiri pun dibagi menjadi 3 tingkatan. Satu, ikhlasnya seseorang itu ingin kebaikan dunia. Yang kedua, ikhlas ingin kebaikan akhirat. Yang ketiga, ingin ridhonya Allah. Jadi kalau manusia berharap sesuatu karena Allah, itu ikhlas. Cuma orang itu melakukan sesuatu karena Allah pun beda-beda motifnya. Ada gak orang yang sholat duha itu motifnya apa kira-kira? Ingin kaya ya. Yang rajin ngaji waqiah ingin apa? Ingin kaya. Rajin tahajud supaya apa itu biasanya? Ya sok ibu kalau rajin tahajud motifnya apa? Ingin sukses gitu kan. Coba kok duha rajin tapi witir jarang justru. Coba kalau melihat dari kacamata fikih, sholat sunat yang paling abdol yang tidak diberjamaahkan adalah witir. Kenapa witir enggak? Karena tidak terlihat pahalanya apa. Jadi kurang tertarik. Ya terkadang kita melakukan amal itu karena lihat dulu benefitnya apa. Oh duha ini kaya, semangat. Oh waqiah, kenapa kok waqiah aja yang jadi surat favorit? Kenapa surat Toha, Luqman, Al-Isra itu kurang pati favorit? Karena kurang terdengar benefitnya kan gitu. Oh berarti selama ini kita mengamalkan itu karena ya motivasinya dunia kan gitu. Itu ikhlas gak tuh? Ikhlas gak? Ikhlas itu gengan panghanapna gitu. Tahajud karena dunia hek bae tenan naon daripada henteu. Itu dapat pahala juga. Ikhlas juga, insya Allah diterima. Nu kadua, ikhlas itu ingin kebaikan akhirat. Kunaon sholat hayang asup surga, sieun asup neraka. Ikhlas itu. Nu katilu, ikhlas teh nu level tertinggi, hayang ridhona Allah. Kunaon sholat kusabab diparentah ku Allah, hayang dipikanya ku Allah. Lamun nurut pasti dipikanya itu prinsipna. Coba nu kahiji untuk ikhlas di level terendah itu ibarat anak kecil yang kalau bekerja itu mengharap apa upahnya, apa imbalannya. Jang ka warung meuli udud ceuk bapana teh. Gope dulu Pak. Nah, karek ini mun teu aya gope moal ini teh. Ceuk mana teh jang ka warung meuli tarasi jajana mah mun teu aya jajan moal ini nu kitu teh. Tah ciga kitu budak leutik. Yang kedua adalah sieun akhirat. Cek bapak teh jang ka warung, berangkat ka warung tapi kunaon ini sieun lamun teu diturut sok ngagebuk. Cek mana teh jang ka warung meuli tarasi, langsung ini langsung gercep kunaon sabab lamun teu diturut ibuna teh sok ngambek. Sieun gitu nya. Jadi motifna teh karena sieun. Yang ketiga, jang ka warung mangga mah. Cek si bapana jang ka warung mangga Pak. Motifna teh hayang dipikanya ku emak sareng ku bapak. Kira-kira lamun aya budak mengerjakan sesuatu motifna hayang dipikanya tuluy we dipikanya apa yang ia mau pasti akan dikasih atau enggak? Iya, lamun Allah tos ridho kabeh ge bakal dibikin. Teu kudu ayeuna urang tahajud hayang ieu hayang itu. Tos we motifna urang mah hayang ridhona Allah. Termasuk ngaji juga motif utamanya apa? Ingin ridhonya Allah. Yang kedua apa? Ingin masuk surga. Enggak masalah, ingin masuk surga. Yang ketiga apa? Menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita harus menghilangkan kebodohan? Karena kita itu terlahir dalam kondisi bodoh itu apa Bu?
Awas, bodoh itu bukan idiot, bukan. Bodoh itu tidak tahu. Kalau ibu jawab 1 tambah 1 2, berarti ibu alim. Tapi kalau 1 tambah 1 adalah 3, namanya jahil, gak tahu. Kalau ditanya 1 tambah 1 dia bengong, oh itu jahil. Udah dikasih tahu 2, berarti jadi alim. Bisa jadi jahil berubah menjadi alim. Jadi jahil itu bukan idiot, bukan. Jahil itu artinya tidak tahu. Nah, kita kan lahir dalam kondisi ketidaktahuan. Kita berproses, belajar, akhirnya menjadi tahu. Maka niat yang ketiga dalam ngaji pun menghilangkan kebodohan. Dengan kita ngaji, berganti dari yang namanya jahil menjadi ilmu, berganti dari yang namanya bodoh menjadi tahu. Lalu yang keempat, niat ngaji itu apa? Menghidupkan agama Allah dan mengekalkan agama Islam. Karena agama akan hidup kalau ada syiarnya. Di antara syiar agama adalah adanya pengajian. Coba lah mun teu aya pengajian, ieu teh Islam lainnya. Contohna adan lah. Ieu teh kampung teh teu aya adan. Ieu teh kampung muslim atau kampung Kristen nya, teu aya nu adan. Ieu teh teu aya pengajian, ieu teh kampung muslim atau kampung Kristen gitu, teu aya majlis taklim acan. Nah, dengan adanya pengajian kita menghidupkan agama, mengekalkan agama Islam. Kenapa? Karena kekalnya agama Islam itu karena dengan ilmu, tidak sah zuhud, tidak sah takwa, serta kebodohan. Wan sada dan bernasyid, nasyid yang menyenandung gitu. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah. Syi'ron, sebuah syiiran, libadihim, untuk sebagian para ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun adalah alim, mutahatikun yang melanggar aturan agama. Mutahatikun yang melanggar aturan agama. Wakbaru, dan lebih besar lagi, minhu darinya, jahilun orang bodoh, mutanasikun yang beribadah. Huma keduanya fitnatun adalah fitnah, ujian, cobaan, fil alamina di alam semesta, azimatun yang besar. Liman bagi orang, bihima kepada keduanya, fi dinihi di dalam agamanya, yatamasaku ia berpegang. Ada 2 kerusakan yang besar dan merupakan fitnah bagi pengikutnya. Siapa itu? 1, orang alim tapi melanggar aturan Allah. Banyak kan sekarang kasus seorang alim, ustadz, kiai anu mencabuli, atau kiai tapi nipu, misalkan ada gitu. Alim tapi melanggar aturan agama. Dan lebih gede lagi daripada alim yang merusak agama tadi adalah seorang jahil yang ibadah. Bahkan tesaeutik aya nama jalma jahil anu jadi penceramah. Seorang mualaf tiba-tiba jadi ustad, seorang mantan residivis tiba-tiba jadi ustad pendakwah, seorang pelawak tiba-tiba jadi ustad. Dan itu diikuti. Itu adalah fitnah yang besar, ya. Fitnah yang besar. Ayo tuh ramainya sok loba kadang sok menyimaknya. Ayo ning ustad tapi mung disebut ustad tapi sok ceramah tara make kopea. Ceramahna teh rada ngaco eta teh. Saat Umar dilantik jadi khalifah, nangis ya. Lalu eta Umar teh didatangan ku Abu Bakar. Cik teu kaharti Umar didatangan ku Abu Bakar, kumaha itu? Kan diangkatna Khalifah Umar itu setelahnya Abu Bakar wafat gitu. Kok Abu Bakar Umar datang? Itulah ya diantaranya. Hati-hati ya, banyak sekarang. Jadi kalau kita mau pilih ustadz, apalagi ustadz internet, itu pilih-pilih lah. Banyak tuh ustadz-ustadz yang baik kayak Ustadz Abdul Somad. Itu kesenangan Pak Kiai itu. Ustadz Adi Hidayat, itu kesenangannya Bu Kiai itu, ya. Atau Buya Yahya misalkan itu ya, dan lain sebagainya masih banyak. Ya Gus Baha itu kesenangannya Pak Munawar. Wayanwi, dan berniat
Wa yanwi dan ia berniat bihi dengan ilmu asyukra syukur ala nikmatil akli atas nikmat akal, wasihatil badani dan sehatnya badan. Wala yanwi dan ia jangan berniat bihi dengan ngaji, dengan thalabul ilmi, iqbalan nasi menghadapnya manusia ilaihi kepadanya, kudama wa iqbalan nasi ilaihi itu. Wala istijlaba hutamid dunya dan menarik harta dunia, wal karamata dan kemuliaan inda sultani di sisi penguasa, wa ghairihi dan selainnya, wa ghairihi dan selainnya. Nah, di antara niat ngaji itu yang selanjutnya adalah niat syukur terhadap nikmat akal dan nikmat sehatnya badan. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat sehat akal dan nikmat sehatnya badan? Karena kita ditakdirkan oleh Allah diberi karunia akal kita sehat. Sehingga dengan akal yang sehat kita bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Coba kalau kita diberikan akal yang masalah, meskipun cantik ari gelo mada embungnya. Coba ibu-ibu lamun aya orang ganteng tapi akalnya gila gitu kan, bermasalah, ibu juga gak mau. Nah, dengan akal yang sehat maka kita dipandang orang yang mulia. Bahkan jadi guru, berarti guru teh orang cerdas, akalnya hebat gitu kan. Itu harus disyukuri, Bu. Juga sehatnya badan. Coba lamun teu sehat badan, orang daek ngaji moal lamun teu sehat badan. Nah, dengan kita sehat badan, sehat akal, maka dengan ngaji itu bentuk syukur. Kenapa? Karena nikmat itu harus disyukuri. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna adzabi. Kalau nikmat disyukuri, maka kata Pak Kiai itu ada 3 hal yang kita dapatkan. 1, nikmat tersebut akan dijaga. Ilamun ibu rajin ngaji, akalna dijaga. Bahkan saur Ibnu Abbas, apabila seorang rajin ngaji Quran, itu umur senjanya tidak akan menjadi orang yang pikun. Kiai Ustadz jarang ningali kolot nate pikun. Kita contoh Syekhuna lah, usia 70, itu rata-rata kalau orang yang non kiai itu biasanya sudah ternyambung ya. Tapi Pak Kiai itu manfaatnya masih luar biasa. Usia 70 semakin matang. Jadi kalau ibu bapak pas sepuh nanti tidak mau pikun, rajin ngaji Quran, rajin ngaji. Jadi hikmah dari syukur nikmat, pertama nikmatnya akan dijaga. Yang kedua, nikmatnya akan ditambah, tidak hanya dijaga, akan ditambah. Yang ketiga, nikmatnya akan terhindar dari siksa Allah. Ini yang berat. Jadi sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, 1, nikmatnya akan hilang. Jangankan ditambah, nu aya ge bakal leungit diambil. Yang kedua, akan kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya akal yang sehat, badan yang sehat, syukuri. Bagaimana bentuk syukur terhadap nikmat sehat badan dan sehat akal teh? Dengan ngaji. Ibu lamun badanna teu sehat moal daek datang ke pengajian. Aya ge di rumah sakitnya. Lamun ibu akalna teu sehat moal aya di pengajian. Aya di mana, Bu? Di jalan paling gitunya. Di jalan teh jelas. Maka dengan kita bersyukur, dengan kita ngaji, niati syukur terhadap nikmat sehatnya akal dan sehatnya badan. Jadi gambaran bersyukur itu kayak gini lah. Jadi syukur itu maknanya adalah menggunakan nikmat dari sang pemberi nikmat untuk hal-hal yang ia sukai, untuk hal-hal yang ia senangi, yang ia ridhoi, yang ia kehendaki. Itu makna dari syukur. Berarti lawan dari syukur adalah kufur. Berarti kalau seorang diberi sesuatu berupa nikmat lalu digunakan untuk menentangnya, itu namanya kufur nikmat. Contoh gini, oleh ibu bayangin, ada seorang istri, mohon maaf ya, seorang istri, kemudian istri tersebut dikasih fasilitas ku suamina teh, rumah, mobil, makanan, itu sudah lengkap lah, udah tidak perlu mikiran uang lagi. Lalu suatu hari si istri tersebut malah selingkuh misalnya. Memasukkan laki-laki ke rumah
suaminya, dikasih makan dari uang suaminya. Jahat gak Bu istri tadi? Jahat gak Bu? Jangan-jangan istri tersebut adalah gambaran kita. Gambaran kita yang ku Allah teh diberi nikmat, tapi nikmat teh malah dipakai maksiat. Ku Allah tadi pasihan sampean, dipasihan soca, dipasihan panangan anu sehat, dipasihan otak anu cerdas, dipasihan lisan anu fasih. Saena mah kadahna dipakai syukur eta teh ka Gusti Allah, dipakai ngabakti, dipakai taat, tapi sawihna malah dipakai eta teh jelek teh Bu. Ciga ibu-ibu tadi anu maksiat dengan harta dari suaminya, selingkuh dengan harta suami. Itu gimana? Ibu-ibu tadi pandangan menurut ibu-ibu gimana? Ibu-ibu tadi berdosa banget ya, jelek banget ya. Nah bisa jadi itu adalah gambaran kita selama ini yang ku Allah tos dipasihan nikmat anu seueur, tapi kunaon eta nikmatnya malah dipakai maksiat ka Gusti. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang yang kufur terhadap nikmat. Gunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk ngaji adalah bentuk syukur terhadap nikmat sehat badan dan nikmat sehat akal. Jadi kesimpulannya niat ngaji itu berapa tuh? 1, ridho Allah. 2, masuk surga. 3, menghilangkan kebodohan. Yang keempat, menghidupkan agama. Yang kelima, mengekalkan agama Islam. Yang keenam, syukur terhadap nikmat sehat akal dan nikmat sehat badan. Mari awali belajar dengan niatnya yang benar. Mengaji suci, mau belajar yang benar itu. Terus gimana? 1, niat karena Allah menjalankan agar. 2, niat kebodohan dalam diri dunia di akhirat, hatnya dalam surga. 3, niat mengekalkan ajaran Islam juga. Di sepanjang jam. Terus 5, mensyukuri atas karunia akal dan juga sehatnya badan. Allah berikan kehidupan. Itulah niat belajar. Tak hampa dan sia-sia. Nah itu niat belajar. Berarti sama ya kayak dalam kitab talim, karena memang rujukannya dari sana. Itu niat belajar. Mudah-mudahan dengan kita tahu niat ngaji yang betul, kedepannya apapun yang kita hadiri majelis ilmu termasuk ngaji ini, ya niatnya kita luruskan. Meskipun awalnya niatnya kurang baik, niatnya mungkin hal-hal yang remeh-temeh, tapi dengan kita ngaji bab niat ini, kita lebih bisa mengelola hati dalam niat sebelum kita melakukan amal kebaikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Fakihna wa fakih ahlana wa qara wa tilana bidinin atawassalna bita'alumin tawassalna bita'al wasi'ah wa an
warzuqnal amanah. Ya Allah, jadikan ya Allah kami ilmu manfaat, kami dan semua sahabat dengan belajar kami meminta, dengan mengajar luaskanlah, tentramkanlah hidup. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka